Rahayu Pak De. Pripun kabaripun? Alhamdulillah pinaringan sehat Bagas Waras. Amin. Keluarga Alhamdulillah sehat Pak De. Nggih, sedaya keluarga sehat nggih. Nggih, alhamdulillah. Karena kesehatan itu adalah suatu nikmat yang tidak terkira. Nggih. Kalau kita banyak harta tapi kita tidak sehat, maka harta itu seakan-akan tidak ada nilainya. Mubazir ya. Nggih. Itu bahasa dunianya seperti itu. Ya. Nah, tetapi kalau kita hanya sehat di ragawi atau tohir, sementara jiwanya tidak sehat, juga akan terjadi masalah. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Makanya ini penting sekali, perlu kita syukuri makna daripada kesehatan ini. Ya. Jadi ya sama seperti apa yang falsafah Yunani itu ya Pak De ya. Mensana in corpore sano itu ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat pula. Betul ya. Seperti itu. Ya Jawa juga sama. Itu mindsetnya. Nah terus untuk supaya kita bisa menyehatkan jiwa kita Pak De, itu apakah ada hal-hal yang khusus ya? Karena saat terus terang datang ke Pak De ini kan tujuannya ngaji, ngasah jiwa, menyehatkan jiwa. Nah ini saya juga mohon pencerahan ini dari Pak De. Jadi gini, untuk belajar di sana setiap hari itu kan kita menerima sampah. Terkadang kita tidak bisa mengolah sampah itu. Nah, di dalam gambaran secara nyata ya, setiap hari kita ditemukan oleh sampah-sampah rohani. Maksudnya sampah rohani itu kotoran-kotoran rohani gitu loh kan, yang berasal dari nafsu. Yang berasal dari nafsu kita. Contohnya ketika kita dicaci, dimaki, dihina, kita sakit hati, merasa kita itu kecewa. Nah itu akan menjadi sebuah sampah yang tidak bisa di daur ulang atau dibersihkan, yang diolah gitu loh kan. Jadi ketika kita masih merasa kecewa, sakit hati, ketika dicaci, dimaki, nah, disitulah kita nanti akan semakin sakit di dalam rohani kita. Ya awalnya memang semuanya wajar menerima hal itu dengan sakit dulu. Sama saya juga seperti itu kan. Awal saya dicaci, dihina, dimaki itu ya awalnya saya pasti ada rasa kecewa, rasa sedih, benci. Kurang apa aku ini, ya, misalnya gitu loh. Tapi setelah saya berdiam diri, lama kelamaan saya merenung, akhirnya baru kita mawas diri. Kalau saya masih dicaci, dimaki, dihina, berarti masih banyak yang harus dibenahi. Ya, itu namanya pembersihan dari hal-hal yang terkecil gitu loh kan. Jadi cara menetralisir sakit kejiwaan, sampah jiwa itu tadi seperti itu dengan berdiam diri ya Pak De. Mungkin diimbangi dengan zikir atau apa. Iya, secara rohani ya, terus nyambung pada Tuhan. Karena semuanya yang memperjalankan adalah Tuhan. Jadi semua untuk pelajaran. Kalau kita mencari kelebihan kita, manusia itu tidak akan punya kelebihan apa-apa. Manusia itu sifatnya lemah. Jadi banyak kelemahannya, banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Makanya itu kita harus waspada. Sekali kita diberi kelebihan, kita tidak waspada, maka itu akan menjadikan sebuah rasa kebanggaan yang akhirnya menjerumuskan seperti itu. Jurang kehancuran. Nah, makanya ketika kita mendapat pujian, kita tetap kalem. Ketika kita diuji itu ya santai aja, kalem. Dalam hati kalem itu kita nggak terus sombong, berbangga hati. Merasa sok jadi pejuang, contohnya gitu loh. Karena kalau kita itu di dalam perjuangan untuk mengolah batin, itu juga nanti kalau kita merasa berjuang di dalamnya, maka ketika mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, itu nanti akan jadi sebuah kekecewaan lagi. Gitu loh. Aku sudah
mencoba untuk sholat, untuk dzikir, semua dawuh-dawuh guru saya lakukan kok sama saja seperti ini, tidak ada perubahan apa-apa pada diri saya. Akhirnya menuntut hasil. Oh, gitu ya. Jadi ya intinya kalau kita memang betul-betul pengen membersihkan jiwa kita itu, menyehatkan jiwa kita itu, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri dulu ya Pak De ya. Seperti itu. Ya. Itu langkah awal. Bagaimana kita berdamai dengan diri kita. Setelah itu kita bisa menyebarkan energinya ke keluarga, ke masyarakat, bahkan ke alam semesta. Seperti itu. Ya. Ini butuh proses panjang. Ya. Makanya kalau nggak sabar, perjalanan mengasah jiwa ini sesuatu yang melelahkan, membosankan. Betul. Ketika orang itu mengharapkan sebuah pamrih. Betul. Makanya nggak usah kita tuh merasa berjuang atau merasa berjalan rohani, biar alami saja. Yang penting kita berusaha. Dalam arti berusaha itu ya semampu kita. Karena dengan merasa itu tadi nanti akan menghancurkan, menghancurkan jati diri kita sendiri. Karena saya sudah mengalami hal-hal demikian gitu loh. Dan alhamdulillah ketika saya merenung, berdiam diri, akhirnya saya menemukan kedamaian dalam hati, sehingga saya bisa menerima dan keadaan saya sendiri. Walaupun awalnya begitu banyak cobaan, ujian, godaan bagi para pelaku rohani. Jadi jangan dikira orang yang berjalan rohani terus tidak mendapat ujian. Tidak, semuanya akan diuji sesuai kapasitasnya. Dan justru kalau kita melihat di banyak paguyuban ataupun semacam organisasi kerohanian ya Pak De ya, yang selama ini kalau kita lihat di YouTube itu kan juga marak. Saya kemarin juga sempat menyimak juga salah satu promo di YouTube itu, dia pejalan rohani sama seperti mungkin di tempatnya Pak De. Setelah saya simak itu kok perjalanannya hampir sama. Ya, jadi ya memang untuk melakukan perjalanan rohani ini memang tantangannya cukup berat ya Pak De. Ya mungkin tadi yang disampaikan Pak De, mulai dari keluarga, mulai dari lingkungan, mulai dari alam itu saya juga merasakan itu Pak De. Ketika saya mau melangkah ke sini pun saya juga merasakan hal itu, tetapi alhamdulillah dengan ketenangan, dengan pikiran yang sehat, kita bisa menjelaskan, kita bisa jelaskan kepada pasangan secara logika. Alhamdulillah semuanya itu yang tadinya jadi masalah sekarang malah menjadikan sebuah dukungan. Alhamdulillah. Itu bagian dari proses rohani. Jangan dikira kalau kita sudah punya paguyuban, punya teman banyak pada datangnya yang niat ngaji juga banyak, terus nanti kita tidak ada masalah di dalam sebuah kerohanian itu, enggak. Karena sebetulnya kerohanian itu memang hanya memilih bagi jiwa-jiwa yang terpilih. Gitu loh kan. Jadi wajar kalau di sebuah paguyuban rohani yang dipimpin seorang sesepuh, kadang rame, kadang sepi, kadang malah nggak ada sama sekali, itu sudah hal yang lumrah. Ya Pak De. Itu kan. Iya. Saya pun juga pernah merasakan hal yang sama Pak De, karena ya mohon maaf, sebelum saya mengenal Pak De itu kan saya juga sebelumnya juga sudah pernah mengikuti semacam paguyuban rohani seperti ini. Apa yang terjadi ternyata sama. Iya, seperti itu kan. Tapi yakinlah Tuhan itu mengatur jiwa-jiwa kita dan pasti akan menempatkan sesuai tempatnya. Ketika kita belajar ke sana kemari, itu kalau belum ditempatkan di posisinya, maka kita akan terus mencari. Nah, bersyukurlah, beruntunglah ketika kita sudah menemukan tempat yang sudah diposisikan sesuai dengan
kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Maka disitulah akan muncul ketetapan hati, Iya, sehingga sudah tidak akan berbelok ke sana kemari. betul. Iya, Kita belajar ke sana kemari itu bagus untuk referensi di dalam memperjalankan rohani ini. betul. Tapi suatu saat tetap ada pilihan, Betul. mana yang mantap, mana yang pas untuk kita tempati. Betul. Seperti itu. Betul. Seperti halnya yang saya alami sekarang, Pak D. Mhm. Dan biasanya juga kalau saya mengamati paguyuban kok seperti ini, rata-rata itu dari anggota, mungkin ya mohon maaf kalau bahasa sininya itu salik, dia motivasinya itu sudah motivasinya itu dengan mengikuti ini nanti akan dilancarkan rezekinya, sedangkan usahanya tidak diimbangi dengan usaha yang real di dunia ini, Pak D. Sehingga mereka beranggapan dengan saya mengikuti kegiatan seperti ini nanti saya dimudahkan di dalam mencari rezeki. Saya berharap nanti uang yang mencari saya itu rata-rata kalau di pengalaman saya yang dulu itu seperti itu, Pak D. Iya, karena itu terkadang memandang seorang guru. Ini guru saja nggak bekerja, tapi nyatanya dicukupi. Nah, itu kan makomnya beda. Makomnya kan? betul, Sesuai betul. makomnya. Sesuai dengan makomnya, ya. Kalau seorang guru memang tugasnya mengajar, dan itu adalah pekerjaannya, sehingga Tuhan pun memberi rezeki di dalamnya. Nah, kalau seorang murid ingin seperti gurunya, ya nanti yang terjadi akhirnya seperti itu tadi, akhirnya kebosanan, kejenuhan, semakin betul. Terpuruk. Betul. Karena tidak mengikuti sistem sesuai dengan makomnya itu tadi, gitu kan. Seperti itu. Iya, memang betul sekali, Pak Dir. Jadi sebelumnya saya juga punya teman di salah satu paguyuban lain, itu rata-rata mereka ikut itu pengen supaya dia mudah di dalam mencari rezeki. Jadi apa yang dia lakukan, kalau di dalam istilahnya kita dulu itu dedonga kanthi laku, tetapi dedonga kanthi lakunya itu dengan embel-embel. Aku tak ndonga supaya entuk ini, entuk itu, entuk ini. Nah, seperti itu, sehingga tidak ada kemurnian. Iya. Makanya di sini saya sedikit menerangkan tentang perjalanan Sang Kinasih. Sang Kinasih itu adalah sosok yang benar-benar diberi welas asih yang lebih dibanding makhluk lainnya. Tatarannya yang hidup di bumi, karena beliau mengemban tugas risalah dari Tuhannya. Dan jiwa-jiwa Sang Kinasih itu yang sudah mampu menyelesaikan permasalahan hidupnya di dunia. Kelihatannya berjalan di dunia, tapi jiwanya sudah jiwa kelangitan. Jiwa kelangitan. Beda dengan kita. Iya. Kalau kita jalannya, kakinya lepak dunia, pikirannya pun di dunia. Kan seperti itu. Iya, sehingga yang dipikirkan ya dunia terus. Dunia terus, gitu. Makanya kita harus banyak tirakat. Wong kita banyak tirakat saja masih mengalami berbagai macam bentuk ujian. Suka kepleset, apalagi kalau nggak mau tirakat. Betul. Seperti itu. Iya. Jadi intinya segala sesuatunya kalau kita mau melakukan itu kepasrahan ya, Pak D ya. Iya. Jadi gitu. Kepasrahan kepada Yang Maha Kuasa, kepasrahan kepada Sang Hyang Tunggal itu tadi ya, Pak D ya. Hanya ketika nanti kita bertemu dengan sosok yang sudah sudah rampung, sudah menyelesaikan dirinya dengan permasalahan hidupnya, jangan sia-siakan. Beliau-beliau inilah yang harus kita jadikan sahabat, teman, bisa kita jadikan sebagai guru spiritual. Karena jujur saja kita itu tatarannya masih proses dalam belajar. Terkadang kita bisa menulis sebuah kata-kata bijak, tapi belum bisa melakukan daripada tulisannya kita tulis. Iya. Akhirnya copy paste, akhirnya hanya sekedar memosting, menulis, ya. Tapi tidak melakukan kinerja
seperti tulisan yang kita tulis. Dan bahkan belum bisa memaknai apa yang dia tulis, Nah, seperti itu. sehingga tidak bisa mengaplikasikan ya Pak Di ya. Ya, seperti itu. Iya, iya betul sekali ya. Ketika ini saya mungkin bercerita sedikit Pak Di terkait dengan pengalaman saya pribadi ini Pak Di. Jadi saya pernah mempunyai satu pengalaman yang bagi saya itu ajaib ya Pak Di ya. Jadi ketika saya mempunyai suatu cita-cita, suatu angan-angan, tetapi angan-angan itu saya dasari dengan nafsu, itu malah membuat saya tuh justru terjerumus lebih dalam lagi. Namun ketika saya mempunyai satu pemikiran, tetapi apa yang menjadi pemikiran saya itu saya ukur terhadap diri saya pribadi, menurut saya itu jelas tidak mungkin saya akan bisa mewujudkan pemikiran itu kalau diukur secara kasunyatan dengan apa yang usaha yang saya lakukan seperti sekarang ini. Tetapi saya memasrahkan keinginan saya itu kepada Tuhan, dan saya tidak mengingat lagi keinginan saya itu. Jadi saya ucapkan hanya pada saat angan itu muncul, setelah itu tidak pernah saya ingat lagi. Itu justru alhamdulillah di luar dugaan saya, dan mungkin dihitung secara matematika manusia itu sungguh tidak masuk akal, dan itu malah justru terwujud. Dan anehnya lagi, apa yang saya inginkan dengan besaran biaya yang untuk mewujudkan keinginan saya itu disediakan oleh Tuhan, dan jumlahnya itu betul-betul pas sesuai dengan keinginan saya. Bahkan terkadang pada saat saya berbicara dengan istri, itu istri juga terkadang juga bingung, kok bisa ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi pengalaman pribadi saya itu, pada saat kita punya angan-angan, tetapi angan-angan itu didasari oleh nafsu, malah justru angan-angan itu tidak pernah kita bisa raih, tidak pernah bisa kita pegang. Tetapi pada saat kita terbersit keinginan dan kita memasrahkan kepada Tuhan dan berusaha tidak mengingat keinginan itu kembali, malah anehnya itu bisa terwujud. Ya, karena sifat Tuhan itu tidak ada yang mustahil, semuanya serba mustahil. Kalau kita itu berjalan, yang penting melakukan sesuatu, keahlian yang kita miliki, tanpa mengharapkan sesuatu hasil yang akan kita terima, kita pasrahkan pada Tuhan, yaitu salah satu anugerah. Makanya ketika kita bekerja, ya kita bekerja saja. Ketika kita berdoa saja. Masalah hasil pasrahkan pada Tuhan. Pada Tuhan, betul. Di sana akan banyak kemudahan. Seperti itu kan. Dan itu juga saya rasa juga betul-betul ajaib, karena pada saat itu saya bisa seperti itu, saya melakukan sebuah pekerjaan yang sebelumnya itu belum pernah saya kerjakan, dan tidak ada yang mengajari. Secara tiba-tiba saya bisa, dan secara tiba-tiba juga dengan pekerjaan itu bisa mewujudkan apa yang menjadi pemikiran saya pada waktu itu. Iya. Nah itu memang luar biasa. Iya, itulah anugerah. Saya sebut itu anugerah. Karena tatkala kita mendapatkan sesuatu keajaiban dari Tuhan, berarti jiwa kita sedang diperjalankan untuk menata jasmani kita. Karena jenengan tadi nggak mengharapkan sesuatu hasil apapun, yang penting berikhtiar, yang penting saya bekerja, saya berdoa. Nah, disitulah anugerah datang. Betul. Beda dengan panjangan tadi, dengan nafsu, ingin ini, ingin itu, biasanya meleset. Betul. Kan seperti itu. Iya. Ya, karena kita mengangan-angankan, mungkin Tuhan belum mengizinkan apa yang kita usahakan, ternyata hasilnya berbeda dengan apa yang kita gambarkan. Iya. Nah, makanya saya sering dapat pelajaran dari video para guru-guru saya. Kalau kamu ingin sukses, seringlah mendoakan orang-orang yang sukses.
Kalau kamu sering kaya, kalau kamu ingin Ingin kaya, kaya. maksudnya mendoakanlah orang-orang kaya. Jadi Iya. kalau ada orang punya mobil, doakan, alhamdulillah saudaraku punya mobil. Iya, iya, Gitu itu loh. Nanti iya, energi doa itu akan berbalik kepada kita. iya. Jangan dengan rasa iri, dengki, marah. Nah, Lihat tetangganya beli motor, marah. Lihat betul. tetangganya beli mobil, marah. Lihat Iya. tetangganya bisa bangun rumah, marah. Nah, Nah, itu akan menjadi sebuah keterpurukan, miskinnya rohani. betul. Makanya rohani itu harus punya mental. Mentalnya mental kaya. Iya, Maksudnya mental kaya itu ya legowo, tapi selalu tetap mendoakan pada orang-orang yang yang dipandang lebih kaya, lebih kaya. seperti itu loh. Iya. Jadi mendoakan itu bukan hanya kepada orang miskin saja, Hmm, atau mungkin yang setara dengan kita. iya. Kebanyakan kita kalau berdoa kan cukup mendoakan sama yang orang nggak punya, orang yang Betul. miskin. Yang Iya. kaya nggak usah didoakan, mau Iya. udah enak kok didoakan kan gitu ya. Iya, iya. Jadi Dan itu nanti berbalik. nah, mungkin kan malah justru yang terjadi selama ini kan kebalikannya. Pada Mm-mm. saat kita punya saudara, tetangga, atau teman bisa beli ini, malah justru kita itu nasten, Mm-mm. panas aten. Nah, Nah, itu mungkin ya sama yang seperti dulu yang pernah alami. Saya punya teman, beli ini. Saya juga harus bisa. Ini kan nafsu saya yang nafsu, itu. Akhirnya saya harus bisa, saya harus bisa. Itu justru tidak pernah ketemu. betul. Iya. Tetapi pada saat itu saya coba merenung. Oh iya ya, kenapa saya setiap kali punya keinginan tidak pernah bisa tercapai, dan pada akhirnya saya menyemelehkan pikir saya. Jadi kabeh titahe Gusti, kula pasrahaken kalih panjenengan, nek kula panjenengan izini nggih mesti diizini. Alhamdulillah, contohnya ya tadi itu Pak D. Pada saat di dalam diri saya itu tidak ada nafsu, walaupun punya keinginan tidak ada nafsu, itu malah justru diijabahi. Iya, karena nafsu itu kan tatarannya kan macam-macam, berlapis-lapis kan. Seperti nafsu keinginan yang sifatnya kuat, sifatnya terburu-buru dengan emosi, itu nafsu amarah. Kalau kita berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin, itu juga di kelembutan nafsunya, seperti itu loh. Nafsu kamilah yang sudah teratur, seperti itu loh. Jadi semuanya sebetulnya ya ada nafsunya sih. Manusia itu tidak bisa terbebas dengan nafsu. Iya. Di dalam lubuk sanubari itu tetap ada rasa itu. Cuman bedanya rasanya sudah diolah, tidak menjadi sebuah nafsu yang menyebabkan kemarahan. Yang liar. Yang liar. Tentunya kita mendoakan orang yang sudah punya mobil. Alhamdulillah Tuhan memberikan rezeki pada saudara saya sudah bisa beli mobil. Kita berdoa seperti itu, dan ketika anjana berdoa seperti itu, Allah menyaksikan Tuhan mengijabah. Ya, gue sesuk tak kei, gue ya bakal sama mobil, contohnya gitu loh. Gitu, Ini gitu nafsu ya, yang Pak. lembut, Iya, nafsu iya. mendoakan, gitu Iya, loh iya, maksudnya. iya. Kita juga memakai nafsu dalam mendoakan orang itu, cuman nafsunya lembut, gitu Iya. loh. Kan lebih paham toh? Iya, 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 iya. Nah, Iya. jadi kita di sini tuh sharing kan, belajar bersama. Kayak kemarin jenengan ikut saya ke Pertapan Kiriman itu, kalau dijangkau secara kesadaran, mungkin tidak dengan niat, hanya kesadaran saja atau sadar, mungkin takut nggak akan sampai ke sana. Betul, betul. Medannya bagaimana Betul. kan tahu sendiri. Iya, betul. Iya. Jalannya berapa jam itu? Iya. 2,5 jam kan 2 sampai jam atas kan? setengah. Belum Iya. gelap, Iya. nggak ada lampunya, nggak ada Iya. penerangan, kita cuma pakai HP. Dan anehnya lagi, kita tidak merasakan capek sama sekali. Padahal jalannya ekstrim, sampai mulai berangkat sampai kita turun itu kehujanan. Iya. Tidak capek dan tidak masuk angin itu. Iya. Kalau secara akal logika manusia, ya untuk apa sih kita harus seperti itu? Iya. Tapi ketika kita sudah melakukannya dengan tujuan kita menyambungkan roh rasa nur kita kepada para leluhur terdahulu, karena tempat itu kan tempat sakral. Pertapan Kiriman itu kan tempat pertapaan. Iya.
sampai yang bernyawa pun yang bertapa di sana. Iya, Ya, kita sebagai orang Jawa kan nampak kilas. betul. Kita juga berdoa di sana kan gitu. Iya, Karena doa itu di mana-mana boleh, boleh. di rumah pun boleh, nggak Iya, apa-apa. Cuman kita mengambil titik energi para sepuh dulu itu mau berdoa aja direwangi, carane bahasa Indonesia apa direwangi itu? Dibela-belain, dibela-belain. Iya, nyampe naik gunung, puncak iya, gunung. Masa kita yang kelasnya cuma manusia biasa terus kita cukup berdoa di rumah, iya, iya betul. tak? Iya. Kan Ya gitu. kemarin kan saya juga sempat membayangkan juga. Kebetulan saya berjalan dengan istri saya berdua. Saya di dalam perjalanan itu juga bercerita sama istri saya. Mm-mm. Bagaimana perjuangan yang leluhur kita dulu untuk bisa menjadikan sekarang masyarakat ini seperti ini. Kita saja yang sekarang sudah enak, sudah ada jalan setapaknya menuju ke sini menggunakan mobil itu melihatnya seperti ini. Kita tidak bisa bayangkan dulu itu mungkin yang sekarang kita lihat di bawah itu kota mungkin juga masih hutan belantara. Itu perjuangannya luar biasa. Saya bilang saya sempat berbicara sama istri saya di jalan seperti itu kemarin. Alhamdulillah, dan kita juga dapat pencerahan dari leluhur yang ada di dalam diri saya. Ketika kita di tempat gelap, kita bisa melihat terang. Ketika kita di tempat terang, belum tentu kita bisa melihat tempat yang gelap. Betul. Itu nyata. Iya. Kemarin kita di puncak gunung itu bisa lihat di bawahnya itu lampu-lampu kota itu berkelip. Coba kalau kita di kotanya apa bisa lihat gunungnya itu kan nggak bisa. Nggak bisa. Asli itu sangat luar biasa. Iya. Kan gitu. Makanya saya itu hobi kan. Bukan berarti saya itu kok istilahnya kok nggak berdoa, berzikir aku di rumah saja sih, kenapa harus kesana kemari, kurang kerjaan. Saya tidak memperdulikan kalau ada yang ngomong seperti itu. Karena itu memang salah satu hobi saya, bertualang itu gitu lah kan. Dan menjadikan sebuah keyakinan ya. Menjadi jalan spiritual. Jalan spiritual. Jadi monggo kalau Anda punya keyakinan yang ingin patrap di rumah, cukup di rumah bersemedi, bertafakur dengan sholat zikirnya, itu hak pribadi panjenengan. Tapi kalau saya memang sukanya ini gitu loh. Iya. Itu bebas dan saya tidak memaksa. Yang mau ikut ya monggo, enggak pun enggak apa-apa. Seperti itu. Itu bebas kembali ke pribadi gitu loh kan. Jadi sembari napak tilas leluhur kita dulu ya Pak De. Seperti itu. Dengan demikian mungkin kita lebih bisa menghayati. Iya. Ya alhamdulillah kita satu frekuensi. Kang Peri ternyata ya suka hobinya seperti saya. Enak kan kalau sama hobinya sama. Iya, betul, kan betul. Gitu. Iya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan kan? Iya. Nah ini mumpung saya ketemu Pak D, berdua sama Pak D, ya saya pengen menceritakan dan mungkin sekaligus saya mau menanyakan Pak D terkait dengan mimpi saya dulu Pak D. Gimana Jadi mimpinya? sebelum saya sowan ke Pak D Togo ini kan saya pernah bermimpi. Jadi pada waktu itu saya belum pernah sama sekali ketemu dengan Pak D Togo. Tetapi di dalam mimpi saya itu ada di tengah-tengah majelisnya Pak D Togo. Saya sedang ikut ngaji dengan Pak D Togo. Nah ini pengalaman nyata mimpi saya. Dan di dalam mimpi saya itu saya tuh langsung mendapatkan pertanyaan dari Pak D Togo yang saya masih ingat betul. Nah sekaligus nanti akan saya tanyakan ke Pak D terkait jawaban dari mimpi saya itu. Waktu itu saya dapat pertanyaan dari Pak D Togo, kenapa Allah menurunkan leluhur dan para rasul di muka bumi ini. Nah itu salah satu mimpi saya ketemu Pak D Togo, dan saya mendapatkan pertanyaan itu yang akhirnya saya membawa sekarang ke sini ke Pak D Togo ini. Nah ini mungkin saya pengen mendapatkan jawaban secara khusus, secara langsung dari Pak D Togo yang waktu di mimpi saya itu memberikan pertanyaan kepada saya Pak D. Iya. Ya, kita kembali ke sebuah
ayat yang mengatakan atau sebuah hadis ya itu ya. Bukan ayat tapi hadis itu. Hadis. Awaludin ma'rifatullah ya. Iya. Itu hadisnya para sufi, ya toh? Iya. Ya mungkin itu juga bagian dari itu juga. Jadi sebelum kita kenal agama ya kita harus kenal Tuhan kita dulu. Kenal Tuhan kita dulu. Dan cara untuk mengenal Tuhan ya kita akan diperkenalkan oleh para pendahulu, oleh para nabi, para rasul, itu juga termasuk leluhur kita. Yes. Sampai leluhur dari Nabi Adam, Ibu Hawa turun sampai ke mbah kita. Sampai ke bapak ibu kandung kita ya. Itu nggak mungkin kita bisa kenal Allah tanpa ada perantara kan gitu. Iya. Iya. Ketika kita masih menjadi seorang bayi yang lahir, kita itu tidak dibekali pengetahuan apa-apa loh kan. Iya betul. Kita tidak tahu apa-apa. Dan mulailah kita mendapat sebuah pelajaran di setiap pertumbuh kembangan kita. Mulai dari pelajaran tentang kehidupan, cara merangkak, cara berjalan, cara berbicara, terus sekolah, dapat pendidikan, mengenal budi pekerti, dan akhirnya tahu tentang sejarah, asal-usul manusia, diciptakan, dan penciptaan alam semesta. Itu kan yang membawakan dari risalah beliau kan gitu loh kan. Iya. Gitu. Jadi bisa dikatakan beliau-beliau ini, para leluhur ini sebagai penuntun ya Pak Dia. Betul, sebagai penuntun. Kalau ada orang berkata, cukup Allah saja, itu kata-kata yang simpel. Iya. Kita kenal Allah saja melalui perantara. Gitu loh. Iya, betul. Walaupun hakikatnya ketika di alam arwah kita dijadikan roh, sebelum ditiupkan ke dalam jasad, kita sudah kenal Allah karena sudah ada perjanjian di dalamnya. Iya. Alastu biro bikum qalu bala saidna. Nah, tapi realita yang ada ketika kita dilahirkan di dunia kan lupa dengan Tuhannya kan gitu. Iya. Makanya kita mengulang kembali, mengingat-ingat persaksian kita di dunia ini dengan janji kita kepada Tuhan kan seperti itu. Pada saat di dalam kandungan ibu tadi itu ya. Seperti itu. Iya. Makanya ya ketika kita jadi bayi lahir itu ya amnesia, lupa segala-galanya. Gitu. Makanya ya ini penting. Nah, makanya kita disuruh belajar itu ya memang harus belajar dari para rasul, para nabi, para wali dan para leluhur itu. Gitu loh kan. Iya. Seperti itu. Jadi gitu ya Pak Dia. Gitu. Dan alhamdulillah walaupun belum pernah berjumpa, belum pernah bertemu, kok bisa saya mendatangi di dalam mimpi panjenengan ya? Karena itu ada frekuensi yang masuk. Iya. Karena menurut pepatah yang disampaikan oleh guru saya bahwa kita itu dulu adalah hidup di satu kampung yang sama, yaitu kampung rohani. Jadi yang dulu pernah bersama mungkin satu RT atau satu RW, ya besok jadi warganya kembali. Kalau panjenengan bukan satu warga dengan saya, nggak mungkin yang bersama, gitu loh. Ya mungkin kita pernah ketemu di masa yang sebelum ini ya Pak Ade ya. Itu. Ya saya juga merasa aneh waktu itu. Loh, saya kok bermimpi, dan anehnya lagi waktu itu saat terbangun dari mimpi saya itu, tersadar dari mimpi saya itu tepat jam 00.00. Jadi tepat jam 12 malam. Itu yang membuat aneh, makanya saya berpikir waktu bangun, memikirkan mimpi saya, ada apa ini? Wah, pokoknya saya harus mencari alamatnya Pak Ditogo. Akhirnya saya ketemu pertama ketemu nomor WA-nya Pak Ditogo di YouTube-nya Pak Ditogo itu. Akhirnya saya minta share log itu Pak D. Jadi pas jam 12.00 ya. 00, iya, betul sekali itu. Maknanya sudah tahu belum itu kok jam 12.00? Nah, itu salah satu yang ingin saya tanyakan Pak D. Satu itu menuju ketauhidan. Yang namanya tauhid itu tidak akan ada duanya. Jadi untuk menuju tauhid itu harus ke angka 1. Sementara perjalanannya dengan angka 2, memperjalankan dohir, batin, jasmani, rohani, masuk kepada titik 0 untuk mencapai ketauhidan. Gitu loh. Ya suwung. Ya kita dengan sering masuk di alam semedi, alam suwung,
maka jasmani dan rohani itu akan selaras, sehingga kita betul-betul menemukan ketauhidan di dalamnya. Maksudnya suwung itu ya kita menyaksikan segala sesuatu itu ya Allah, di mana menghadap di situ wajah Allah yang sering saya bilang itu loh. Iya, betul. Itu titik kosong di situ. Iya, iya. Kalau kita memandang selain Allah ya, kalau kita punya masalah yang kita lihat masalahnya ya semakin bermasalah. Kalau kita melihat kesulitannya ya semakin kesulitan yang kita dapatkan. Tapi kalau di dalam permasalahan atau kesulitan itu tadi yang kita lihat Allah, Allah itu kan maha memudahkan. Kita mendapat sebuah kemudahan di dalamnya. Kalau kita melihat kemiskinan pada diri kita, lupa dengan Allah, maka akan semakin miskinlah kita. Semakin miskin. Tapi kalau melihat Allah di dalam kemiskinan, maka di balik kemiskinan itu ada sifat kaya. Maka kita akan mendapatkan sebuah kekayaan dari Tuhan. Gitu loh. Jadi udah bisa langsung sinawang lah. Belum tentu kita melihat orang yang bergelimang harta, enak, jiwanya tentram. Belum tentu. Terkadang kita pakai motor, tapi malah tentram. Kenapa? Motor sudah sah hak milik kita. Tidak kredit lagi. Tidak kredit lagi. Jadi itu loh. Iya. Para bos-bos mobilnya banyak, tapi belum pada lunas. Contohnya gitu loh. Iya, betul. Seperti Dan itu secara realita orang yang secara derajat keduniawiannya itu lebih tinggi, masalahnya juga lebih tinggi juga. Karena saya punya pengalaman, Kang. Dulu saya itu kan jadi juru sembuh ya. Ya saya istilahnya ya sampai sekarang pun saya masih praktek pengobatan. Pernah suatu ketika saya mendatangi pasien dengan motor saya yang Shogun itu, saya bilang sama beliau yang saya datangi, alhamdulillah panjenengan mulya kederajatan, mobil panjenengan banyak, rumah panjenengan gedong. Terus beliau berkata, sampai nyawang lo enak ya mas, panjenengan lihat saya enak ya. Jangan salah, justru saya melihat panjenengan tuh enak. Loh, kok sakit, kok bisa saya gitu. Panjenengan naik motor Shogun itu kan motor panjenengan sendiri toh, itu lunas terbayar toh, nggak kredit toh. Iya. Iya, saya bilang, ini mobil ini mas, semuanya hutangan. Karena saya memegang satu perusahaan, mau nggak mau saya harus berpenampilan seperti ini. Saya banyak mobil, banyak truk dan sebagainya, ini semuanya belum lunas. Hutang saya 15 miliar. Wah, kaget saya waktu itu. Oh, ternyata gitu. Jadi jumbuh sama orang-orang yang disampaikan para orang tua itu ya Pak De ya. Jadi wong urip ki sawang sinawang. Nah. Ya itu sawang sinawang. Nah ini kebetulan karena ada tamu, kita lanjut lain kali ya. Lain waktu Pak De. Kan nunggu sih mas tamunya mas. Kan nunggu sih. Ini sebetulnya pengen ngobrol banyak. Karena saya ada tamu. Kita lanjut lagi ya Kang ya. Iya. Matur sembah nuwun Pak De. Ya, sama-sama. Semoga menjadi pencerahan pada pemirsa Kang Toko TV semuanya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menikmati. Sampai Pak De. Tuh, rahayu. Awak dhewe isih dipikir para leluhur. Nek mulih padha-padha ngawur, tetep obak nganggo budi